Bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, subuh ini kita lanjutkan alhamdulillah yang nomor 11. Tapi ada sesuatu yang mengiringi dari nomor 10 dan nomor 11 adalah sesuatu ayat yang jarang dibahas, ya. Karena pembahasannya perlu pemahaman psikologis, ya. Jadi perlu mereka apa yang terjadi di sini di ayat alhamdulillah yang ke-11 ini ngiring. Berarti dua sudah ada ayat yang memerlukan kemampuan menjelaskan secara psikologis. Jadi kalau dua dapat dimengerti bahwa insya Allah mungkin beberapa ayat tersebut walaupun tidak mengiringi kata alhamdulillah, maka kita boleh menduga, perlu kita kaji. Ini saya berencana setiap ada ayat tersebut diiringi walaupun dalam kesempatan yang tidak selalu beriringan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hum yastarikhuna fiha. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dulu. Rabbana akhrijna na'mal amalan salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kalau orang sampai berteriak, ya, di dalam neraka itu, berarti orang ini orang yang berilmu, orang yang sudah melakukan sesuatu. Ibarat kita sudah kerjakan, kok salah? Kira-kira begitu. Padahal kita sudah beramal, na'mal sholihah, betul-betul beramal saleh, ya. Tapi ghairal ladzi kunna na'mal, kami akan melakukan amal-amal yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa kesalahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan itu bisa karena bid'ah. Saya kuat ini menyangkut bid'ah, ya. Karena orang yang mengerjakan bid'ah itu sulit keluar dari amalan-amalannya karena dia merasa itu amal. Maka itu target kedua dari setan, ya. Kemudian dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi yang mau berfikir, untuk merenung bagi yang mau renung. Artinya orang ini senior, ya, tua, namun karena mungkin egonya tinggi, ya, sehingga berat untuk dia menerima sesuatu yang benar.
pada waktu di dunia itu. Dia merasa benar, merasa saya sih sudah lama hidup ini, ya, seperti itu. Ya. Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Artinya walaupun ini terjadi ketika Nabi Muhammad masih ada, ya, paling tidak dipesankan kepada kita untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Ya. Artinya bagi kita pelajaran ini, ya, jangan merasa hebat, jangan merasa senior, ya. Mari belajar, mari. Mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu yang pertama. Ya. Sekarang yang kedua, di surah Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedangkan mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong. Ini menggambarkan orang bangkit, ya, bangkit dari kubur, kemudian dia tersentak sholat, tersentak, ya, terus bergegas-gegas memenuhi panggilan, tapi dia tidak tahu siapa yang memanggil. Seperti itu, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa orang ini kosong. Selama di dunia ini dia sombong, angkuh, ya. Jadi digambarkan muhti'i la muqni'in. Mereka bergegas menuju panggilan dengan mengangkat kepala seperti kosong, takut siapa yang manggil, gitu, ya. Matanya tidak berkedip, seperti secara orang bingung, ya, bingung, takut, hatinya kosong, tidak kesombongan yang ada dulu udah hilang, ya, keangkuhan tuh hilang, pikirannya hilang. Mudah-mudahan kita terhindar dari orang seperti ini nanti di akhirat nanti, ya. La yartaddu ilaihim tarfuhum. Matanya tidak berkedip kepada mereka, pandangannya kosong dan hati-hati mereka kosong pula. Wa afidatuhum hawa. Jadi bapak-bapak, ini nomor 2, ya. Nanti kita teruskan, ya. Jadi mudah-mudahan walaupun itu merupakan sampingan, karena 2 ayat ini bergandengan dengan alhamdulillah. Berarti ini ada lebih dari belasan ayat berkenaan dengan itu. Jadi kalau 2 ini berdampingan, itu melambangkan bahwa seluruh ayat-ayat itu sebenarnya berdampingan, ya. Mari kita kaji alhamdulillah yang ke-11, ya. Alhamdulillah yang ke-11 surah Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa
wa Ishaq. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar mendengar perkenanan doaku. Jadi ini ayat nomor 39 halaman 260. Jadi mengapa sebetulnya alhamdulillah itu diajarkan kepada seorang nabi, ya, mengucapkan alhamdulillah dari dalam masa tuaku, ya, mempunyai anak bernama Ismail dan Ishak. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku pencipta Maha mendengar doa. Bagi kita, ya, walaupun kita mempunyai anak yang tidak jauh dibandingkan Ishak dan Ismail, anak kita tuh jauh, kita pun jauh gitu. Namun kita sepantasnya mengucapkan alhamdulillah, kita dikurniai Allah putra putri gitu, ya. Nah, di sini ada doa-doa, ya, doa-doa di bawahnya itu, ya. Itu melambangkan bukan hanya doa saja, ya, doa yang merupakan kewajiban. Jadi banyak kita kepada anak-anak kita itu, istri kita, ya, keluarga kita secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Lindungi kamu, diri kamu dan keluargamu dari api neraka, ya. Jadi harus kita pahami bahwa kita pantas mengucapkan alhamdulillah, pantas mensyukuri kelahiran anak kita, walaupun berat baginya kita untuk mendidik, mengasuh mereka. Kita sudah tua begini, sadar kita terhadap kekurangan-kekurangan dulu waktu kita masih muda, ketika mereka kecil, ya, rasanya walaupun mereka dididik, ya, banyak kekurangannya, sedangkan kita kurang, apalagi dalam menghadapi kehidupan yang berat, ya, di zaman ini semakin lama semakin berat, ya. Ayah saya dulu waktu muda, waktu masih hidup, ngobrol sama saya, karena dia ngalami kehidupan masa zaman masih kita dijajah dan zaman kemerdekaan, ya. Katanya kalau kita berjumpa dengan orang, ya, orang-orang itu sempat berhenti, sempat ngobrol, gitu kan, sempat ngobrol. Kalau sekarang katanya waktu tahun 90-an, kalau sekarang kita berjumpa, bersalam aja, memberi salam, tapi tidak tahu perjalanan itu, ya. Kalau dulu itu lain situasinya gitu, ya. Doa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi itu panggilan yang akrab,
Kita memanggil Allah tuh akrab. Sama dengan kita Rabbi zidni ilma, ya Allah berikan tambahan ilmu gitu. Kalau sambil berbaring itu mau tidur itu Rabbi zidni ilma gitu. Rabbi ja'alni, jadi dekat akrab ya. Ya Tuhan penciptaku, jadikanlah aku muqimas shalah, orang yang mendirikan salat ya, yang tekun salat. Begitu juga wa min dzurriyyati, dan begitu juga keluargaku, anak-anakku, istriku dan sebagainya. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Tuhan perkenankanlah, kabulkanlah doaku. Kemudian berdoa lagi, Rabbana ighfirli, ya Tuhan ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, walil mu'minina yauma yaqumun hisab, dan kepada orang yang beriman pada hari terjadinya perhitungan. Jadi kita tetap aware ya dengan sesama saudara muslim. Maka kita diajari doa. Jangan sampai di dalam diri kita ada keirian, iri padahal sesama muslim. Ya, kalau teman kita maju, ya, kita juga merasa senang gitu. Jadi doa itu kita ulangi, Rabbana firlana, ya Tuhanku ampunilah dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan kepada saudara kami yang beriman lebih dulu, yang sudah meninggal dari sejak zaman Nabi, sahabat-sahabat ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau tanamkan di dalam hati kami itu kedengkian, dendam bagi orang yang beriman, lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi perhatian kita kepada sesama yang beriman. Berarti kalau kita berdoa kepada mereka, untuk mereka berdoa, berarti mereka juga berdoa untuk kita, ya kan? Gitu. Tanpa sadar kita saling mendoakan. Ya. Tentu akan tersambung, ya. Ibarat kita tuh akan ngeklik kalau kita berdoa juga. Jadi kita doa selalu, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Kemudian doa ini, Rabbana ighfirli. Kalau tadi Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfirli wa li walidayya, orang tuaku, walil mu'minina yauma yaqumun hisab. Jadi kalau kita berdoa dengan menggunakan bahasa Al-Quran, dengan ayat-ayat itu, jadi kita dapat doa, dapat baca ayat, dapat, ya kan? Hafalan dapat, gitu, banyak manfaatnya. Ya. Nah, sebelumnya itu ada doa Nabi Ibrahim. Ya. Wa 737 36 dari 36. Oh 35. 35, 36, 37. 38. Banyak sekali. Mari kita resapi doa Nabi Ibrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa,
Wahai Tuhanku, jadikan negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkan aku berserta anak cucu agar tidak menyembah berhala. Jadi doa Nabi Ibrahim, insya Allah doa beliau terkabul gitu. Tentu kita dihindarkan dari menyembah berhala ya. Dulu ini hafalan saya ini dulu ya. Saya hafal dari hafalan saya dari ayat 31 ya. Ini nanti kita mungkin paling tidak 3 hari lah, 3 subuh ya kita dalami. Kemudian wahai Tuhan kami, wahai Tuhan, berhala itu tidak menyesatkan banyak dari manusia, telah menyesatkan banyak dari manusia. Siapa yang mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku, dan siapa yang mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Seolah-olah Nabi Ibrahim itu walaupun tahu sesat ya, menyembah berhala ya, namun dia tetap mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, di rumah engkau Baitullah yang dihormati, ya Tuhan, agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikan hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi supaya hati kita tuh cenderung ya. Sebetulnya hati kita sudah cenderung kepada sholat dan sebagainya. Makanya kita selalu berdoa dalam Al-Imran ayat 8 atau 9 ya. Itu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah dicenderungkan hati kami. Sebetulnya la tuzigh qulubana itu lawan dari istiqomah ya. Jadi orang yang sudah mendapat petunjuk, melaksanakan dengan konsisten, sudah istiqomah, la tuzigh qulubana. Jadi jangan sampai lagi dicondongkan ya. Bukan jadi orangnya sudah punya pengetahuan ya, sudah punya pengetahuan, sudah beramal, jangan sampai dilemahkan lagi ya. Terus saya doanya lagi, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang di bumi maupun di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar Maha mendengar perkenan doaku. Nah, ini sisi positif ya. Sisi negatifnya mulai di ayat 42. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari pada waktu itu, maka mereka terbelalak. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Mata mereka terbelalak. Nah, tadi ayat yang saya baca mengenai orang yang bergegas tadi itu selanjutnya ya. Saya kira surah Ibrahim ini
sebaiknya kita tuntaskan ya. Nanti di sini tauhid ada, syukur ada, gitu ya. Dan alhamdulillahnya itu pakem gitu. Allah mencontohkan alhamdulillah kepada seseorang nabi yang punya anak. Sudah sepantasnya juga kita, ya, walaupun jauh sekali dari perasaan karena beban, ya, beban yang tidak mudah. Namun kita bersyukur dikarunia anak, mudah-mudahan anak kita dengan segala kekurangan-kekurangannya, mudah-mudahan dia jadi anak yang soleh. Tapi begini, ya, kadang-kadang kita perhatikan ya, Allah itu kasih. Mudah-mudahan Allah kasih sayang Allah itu kepada kita tercurah. Ada orang tua, seorang tua, kita perhatikan nggak pernah ke masjid. Orang tua nggak pernah ke masjid, bayangin ya, atau jarang sekali lah, paling tidak ya bulan puasa, di awal-awal puasa, kemudian mungkin lebaran ya. Tapi dia melahirkan seorang anak yang kelihatan dari kecil anak itu senang ke masjid. Kita kadang-kadang tuh tidak terpikir gitu ya, tidak diperkirakan gitu. Maka seorang nabi yang sepantasnya anaknya patuh mengikuti orang tuanya. Tapi anak Nabi Lut tidak. Padahal dia seorang nabi. Memang betul-betul Allah itu berwenang, punya hak prerogatif dalam memberikan hidayah. Mari kita sadari dan kita mengharapkan Allah memberikan hidayah kepada anak-anak kita, anak keturunan kita. Kita doakan selalu semoga mereka menjadi keturunan yang soleh. Karena kita rasanya tidak mampu gitu, ya. Tapi kita harus berusaha, ya. Jadi kalau seorang ibu, seorang ayah ingatkan terus anak-anaknya supaya sholat, puasa, memberikan contoh, insya Allah Allah akan membukakan hati anak-anak kita, ya, cucu-cucu kita dan seterusnya. Kita rasanya nggak mampu, padahal kita diberi kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Lindungi dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mudah-mudahan di umur kita yang semakin tua, semakin renta, semakin tidak berdaya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita perlu harapkan. Kalau kita waktu muda itu akal kita kencang, lebih kuat. Tapi kalau kita sudah tua, akal kita berkurang. Tapi hati semakin bersinar. Jadi antara akal dan hati itu keseimbangannya pada waktu kita muda, ya. Akal itu sangat dominan, ya. Hati belum. Waktu kita tua itu terbalik keadaannya, hati semakin bersinar. Walaupun kita mungkin sakit tergeletak, walaupun kita sakit tergeletak tidak berdaya, tapi hati kita tetap semakin bersinar. Makanya kita pelihara hati, ya. Nanti kita akan temukan ayat-ayat bagaimana kita memelihara hati. Saya sudah susun, ya. Sudah susun hati dari awal sampai akhir. Perjalanan hati dari dunia sampai akhir.
Ya, saya sudah susun ayat-ayatnya. Mudah-mudahan nanti kita bahas dan kita sebarkan gitu. Saya kira sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.